Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain, amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati tuan rumah Pak Haji Afrizal selaku Ketua RW 3 dan tentunya seluruh jajaran RT RW 3, dan yang saya hormati Ketua PPK Pondok Melati yang pada saat ini diwakilkan, dan saya hormati, sudah kenal belum Bu sama Ketua PPS-nya? Sudah? Iya, harus kenal dulu. Iya, kalau tak kenal maka tak sayang ya Bu ya. Kalau nggak sayang nantinya kerjanya pun nggak akan maksimal. Dan saya hormati Ketua PPS Kelurahan Jatirahayu Pak Royan, dan tentunya Bapak Ibu masih calon ya, karena belum ditetapkan ya. Ya, calon dari Pantarlih Kelurahan Jatirahayu khususnya di RW 03. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dalam kondisi hujan dari pagi ini awet hujannya, tetapi kita semua dengan niat baik akhirnya dapat berkumpul di sini, yaitu dalam rangka sosialisasi berkaitan dengan pemilu dan tugas-tugas Bapak Ibu sekalian. Salawat serta salam mari kita limpah curahkan kehadirat baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kita umatnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya banggakan, tentunya seperti kita ketahui bahwasannya tahapan-tahapan pemilu walaupun dilaksanakan di 2024, ternyata dari awal 2023 pun sudah berjalan. Jadi banyak sekali persiapan-persiapan yang harus kita tempuh, yang harus benar-benar dibenahi sejak awal, tentunya baik itu dari pembentukan PPK, PPS, sekretariat, teman-teman dari Pantarlih nantinya yang akan mendata ke bawah. Dan seperti ketahui, untuk data awal kita ada 43.000 pemilih, kurang lebih dari 43.000 yang tersebar dari 168 TPS Jatirahayu. Sedangkan untuk tahun yang lalu kita ada 177 ya TPS-nya. Nah, mungkin nanti dengan berkembangnya dengan data yang ada, bisa jadi TPS-nya pun nanti akan bertambah, bahkan mungkin bisa jadi lebih dari 177. Ini tergantung dari jumlah hak pilih DPT nanti yang ada sampai akhir pada saat tahapan pemilihan. Dan tentunya kegiatan ini tidak akan dapat sukses, pemilu ini tidak akan dapat sukses kalau tidak diawali dengan data yang valid atau yang lengkap. Iya, jangan sampai terjadi gugatan dan lain sebagainya. Ini karena ada warga kita yang tidak terakomodir hak pilihnya. Nah, ini harus benar-benar Bang Pak Royan ya, untuk disosialisasikan kepada warga kami Kelurahan Jatirahayu, jangan sampai nanti pada kemudian hari pada saat pemilihan ada warga kami yang belum tercatat atau tercover berkaitan dengan hak pilihnya. Ini biasanya ramainya tuh nanti awal-awal masyarakat biasanya masa bodoh, nanti aja, tenang aja. Iya, pada saat dilihat dari 43.000 sekian itu namanya tidak ada, santai aja nanti. Di akhir-akhir, nggak taunya dia sibuk dengan kegiatan sehari-hari, ternyata semakin berjalan nih waktu. Akhirnya pada saat pemilihan baru datang ke kelurahan, lapor kepada RT dan RW-nya. Nah, ini yang harus bisa, ya. Nah, itu giliran didata katanya apalagi nggak buka pintu.
Makanya jangan serem-serem kalau ngedatanya ya. Oh gitu. Iya. Iya betul. Nah itulah. Jadi masyarakat kita dengan banyaknya atau heterogennya masyarakat di Jatirahayu yang notabene bukan hanya warga asli pribumi yang ada di kita, tetapi banyak sekali orang yang keluar masuk dari daerah. Nah ini harus bisa kita sikapi dan pahami bahwasannya tidak sama terkadang sambutan dan lain sebagainya. Nah ini makanya pada saat kita turun ke lapangan tentunya sudah dibekali dengan kelengkapan yang ada, baik dari identitas, mungkin tadi katanya dapat topi ya, dapat topi, dapat rompi, dapat ATK. Nah ini masyarakat nanti tinggal disosialisasikan baik dari kami, dari pihak kelurahan, dari pihak RW, RT, agar disosialisasikan kepada warga masyarakatnya bahwasannya bahkan ada petugas yang akan datang ke rumah seperti itu, karena memang banyak sekali warga masyarakat yang ketakutan Bu pada saat ada tamu yang tidak dikenal. Iya, takutnya ini orang penipu, perampok dan lain sebagainya. Iya. Tetapi kalau kita sudah pakai atribut yang lengkap, kita pun sudah diperkenalkan. Di sini ada berapa pantarlihnya? Ada 7. Oh iya, 7 RT ya. Iya, 7 TPS juga ya. Ada 7 TPS. Nah, ini tentunya kebanyakan pastinya tim pantarlihnya pun adalah warga dari RW 03 ya. Yang notabene pasti beberapa orang ini sudah sangat dikenal. Tetapi ya itu tadi, warga-warga pendatang ini mereka belum kenal. Tetapi kalau kita sudah disosialisasikan bahwasannya nanti akan ada ID card-nya ini dan itu, nanti warga masyarakat akan tahu dan respon berkaitan dengan pendataan hal tersebut. Yang tentunya ini bukan hal yang mudah pastinya. Kita butuh kesabaran, keuletan dalam bekerja, apalagi dengan kondisi seperti sekarang nih. Pagi-pagi hujan, iya nggak tentu. Kadang-kala dari pagi enak, terang, tiba-tiba siang hujan atau sore hujan. Ya cuacanya memang berubah-ubah. Makanya pada saat cuaca ini baik, cerah, cepet-cepet deh turun. Jangan hanya kita punya target misalkan sehari 20 atau 30 orang. Kalau bisa seharian itu kita maksimalkan. Agar apa? Agar nanti pada saat waktunya sudah mendekati habis, syukur-syukur sudah selesai. Atau kita tinggal sisir mana yang warga belum didatangi. Terkadang kita lupa loh, datang ke rumah ini ternyata ada yang terlewat. Ini harus dievaluasi kembali. Ya, betul. Pasti kendala itu ada. Dia terdata di kita, tetapi pada saat kita hadir ke sana, beliau tidak ada atau sudah pindah, tetapi kependudukannya tidak dirubah. Pasti banyak. Atau bahkan mungkin ada warga kita yang sudah meninggal muncul. Ya. Nah, ini gunanya nanti pada saat pantarlih ini sudah tersusun 168 petugas yang nantinya akan dilantik dan diberikan pembekalan. Tentunya di sanalah Bapak Ibu sekalian silahkan gali ilmu sebanyak-banyaknya. Yang nggak ngerti tanyain. Jadi pada saat nanti Bapak Ibu sekalian turun ke wilayah, ini sudah enak, ilmunya sudah ada, setiap pertanyaan ada, warga pasti banyak tanya. Betul. Nah nanti jangan sungkan-sungkan juga berkoordinasi dengan pihak kami kelurahan, baik itu dengan Pak RT, Pak RW, atau dengan bahkan langsung dengan PPS-nya. Nah ini silahkan, jangan ragu.
Nah jadi mulai sekarang nih Bang Royan harus 24 jam HP aktif nih Bang. Ya standby ya. Paket banyakin. Karena kebanyakan sekarang ini via WA nanyanya. Jarang sekali yang punya pulsa yang reguler itu telepon tuh jarang tuh. Termasuk saya sebetulnya Pak. Jadi kalau ngisi buat untuk perpanjang paket. Setelah itu paling ada sisa sedikit habis selesai sudah. Ini kebanyakan pasti via telepon melalui WA. Nah ini tolong kita sama-sama niatkan dalam hati kita bahwasannya kita sukseskan program pemilihan umum ini yang nanti akan diselenggarakan mulai bulan Februari ya 2024. Ini sudah berjalan nih tahapannya. Nah mudah-mudahan ya jadi sudah mulai. Nah ini jadi kerja keras kita bersama semua. Tapi niatkan dan yang pasti jaga kondisi Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan kesehatan, pola makan, istirahat dan lain sebagainya harus bisa nih. Harus bisa kita mengaturnya. Makanya sekarang ini bukannya ribet, harus ada rekomendasi dari puskesmas, surat keterangan sehat dan lain sebagainya. Ini bukan dalam hal mempersulit atau apa, tetapi kita mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Pada saat kita dinyatakan pada saat ini sehat, walaupun nanti kita bekerjanya ini 1 tahun ke depan, bahkan 2 tahun ya, 2023, 2024 kita sudah bertugas. Tapi pada saat kita diperiksa awal ini kita sudah dinyatakan sehat, insya Allah kita tinggal menjaga kondisi badan kita saja. Karena kejadian tahun lalu banyak yang katanya dehidrasi, yang stres berlebihan, depresi dan lain sebagainya. Akhirnya banyak sekali makan korban jiwa. Nah ini yang tidak kita inginkan. Makanya sekarang harus ada wajib hukumnya surat keterangan sehat. Jadi disosialisasikan juga Pak RW ya. Ternyata kadang-kadang yang nggak ngerti itu kenapa sih dipersulit, persyaratannya harus begini, harus begitu, usia diatur dan lain sebagainya. Kita meminimalisir hal-hal yang tidak kita inginkan tentunya. Tapi saya yakin dan percaya bahwasannya yang mendaftar ini adalah orang-orang hebat yang sudah siap. Iya, yang punya jiwa sosial. Karena kalau kita lihat honornya berapa, Bang? 1 juta. Iya, kerjanya luar biasa capeknya. Banyak sekali. Kalau mungkin kita hitung dengan keringat yang kita keluarkan sebetulnya tidak sesuai. Ya, Bu ya. Kalau bisa memintanya lebih ya, Bu ya. Tapi karena sudah dianggarkan seperti itu dan kita pun sudah diberitahu dari awal bahwasannya ini loh hak-hak ibu yang akan diterima. Dan saya yakin percaya yang mendaftar pun bukan karena melihat nilainya, tapi ingin berbuat untuk negara bangsa kita ini. Seperti itu. Karena kalau kita lihat nilainya ini jauh dari kata cukup ya, tapi dicukup-cukupin dah. Mau nggak mau kita nikmati saja, kita niatkan dalam hati kita bahwasanya kita ingin berbuat untuk masyarakat. Dan mudah-mudahan dengan niat baik ini Allah selalu berikan kesehatan untuk kita semua dan diberkahi dalam kehidupan baik itu untuk diri kita dan keluarga kita. Mungkin itu arahan dari saya. Nanti silakan Bapak Ibu silakan ditanyakan apapun itu kendala-kendala dan lain sebagainya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.